Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini masih di hari yang sama ya, di tanggal 15 bulan Desember 2022 pukul 18 lebih 23 menit guys. Dan untuk keadaan global crypto market cap tidak jauh berbeda ya dari informasi sebelumnya, masih di 1,51%. Begitu juga dengan Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih turun ya di 1,63% ya. Kemudian Ethereum juga masih turun di 3,74%. BNB di 4,53% untuk penurunannya, XRP di 3,25%. Dan secara rata-rata ya keseluruhan kalau kita lihat di sini pergerakannya mengikuti dari Bitcoin ya. Bahkan ini untuk Toncoin mengalami penurunan yang cukup lumayan hari ini ya, sekitar 12,18%. Ini wajar kalau menurut saya karena beberapa hari belakangan ini ya penaikan dari Toncoin ini cukup signifikan banget. Jadi sekarang mungkin waktunya bagi para investor yang sudah mendapatkan profit mengambil keuntungan guys. Maka bisa terlihat dari sini ya untuk pergerakan harga dari Toncoin ini mengalami penurunan yang cukup lumayan banget guys. Dan selanjutnya kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang kita lihat di chart ini guys ya. Dan seperti yang kita prediksi dari tadi siang, pasti ada tekanan jual yang lebih besar ya hari ini dan terbukti dengan adanya pergerakan penurunan harga hari ini ya. Meskipun masih tertahan di area ungu ini yang sebelumnya menjadi titik resisten dan sekarang berubah menjadi titik support yang cukup kuat juga guys. Karena untuk menembus area ungu ini cukup susah ya kemarin. Jadi itu bisa menjadi salah satu indikator yang cukup kuat banget sebagai penahan harga ya. Dan kita doakan aja semoga harganya akan segera naik lagi dan kita harapkan akan segera retest lagi ya di beberapa resisten yang perlu ditembus juga guys, khususnya di MA50 ini, kemudian lanjut lagi di MA100 ya di time frame daily-nya. Ini cukup kuat banget guys. Karena di time frame daily MA100 ini ada banyak sekali resisten yang harus ditembus guys. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah beberapa titik support yang cukup kuat semua ya di sini kalian bisa lihat. Dan kalau bisa menembus titik resisten ini, maka harga dari Bitcoin ini bisa dibilang akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys. Dan bisa diasumsikan target berikutnya harusnya ya ini menuju ke MA 200 di sini di sekitar harga 20.744 atau ke titik resisten di sini guys di harga 21.343. Nanti kita akan coba update lagi untuk pergerakan harga Bitcoin dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama. Datang dari finbold.com, di sini diinformasikan ya bahwa negara-negara anggota G20 ini berupaya guys untuk membangun konsensus kebijakan tentang kripto. Nah, ini menarik ya. Jadi negara-negara anggota kelompok 20 atau G20 ini telah mengungkapkan rencana untuk membangun konsensus kebijakan cryptocurrency yang kemungkinan akan menginformasikan regulasi sektor aset digital global. Negara-negara anggota mengedepankan gagasan konsensus kebijakan menyusul pertumbuhan popularitas aset digital dan dengan implikasi pada ekonomi dan sistem moneter, kata Sekretaris Urusan Ekonomi Federal India Ajay Seth pada 14 Desember kemarin guys. Selanjutnya, konsensus berusaha untuk melihat peran dari cryptocurrency di sektor perbankan. Dan rencana pengaturan diumumkan selama pertemuan keuangan antar pemerintah G20 dan Deputi Bank Sentral yang diadakan di India. Khususnya, G20 adalah forum antar pemerintah yang terdiri dari 19 ekonomi dan Uni Eropa dengan India sebagai presiden. Memang, dengan India sebagai pemimpin badan tersebut, negara tersebut diperkirakan akan mendominasi dalam menentukan peraturan kripto global. Kemungkinan konsensus kebijakan bertujuan ya untuk membantu yurisdiksi yang berbeda membentuk kerangka peraturan, mengingat sektor ini sangat tidak diatur secara global. Keputusan tersebut mengikuti keruntuhan pertukaran kripto FTX yang mengakibatkan tuntutan pidana terhadap pendiri Sam Bankman-Fried. Secara keseluruhan, dengan keruntuhan yang dirusak dengan ketuduhan penipuan, ada seruan untuk mengatur sektor ini secara efektif, guys. Nah, kemudian landscape regulasi kripto di India. Jadi perlu dicatat ya bahwa India ini sedang berupaya untuk memberlakukan kerangka regulasi cryptocurrency lokal. Namun, negara tersebut telah menerima kritik atau rezim regulasi kriptonya dengan cara pemain industri menyebutnya melumpuhkan, guys. Jadi pada saat yang sama, seperti yang dilaporkan oleh Finbold, setelah Reserve Bank of India atau RBI merilis catatan konsepnya tentang mata uang digital bank sentral atau CBDC, lembaga tersebut menerima reaksi keras dari para pemain kripto yang menuduh pemerintah keluar untuk mematikan sektor tersebut, guys. Dan memang ya, RBI ini telah mendukung
mendukung larangan cryptocurrency, mencatat bahwa CBDC sangat ideal untuk melawan pengaruh aset digital pribadi seperti Bitcoin, guys. Jadi ini menarik ya, karena sedikit banyak India ini pasti ada pengaruhnya ya sebagai tuan rumah sekaligus presiden di G20 ini, apalagi dengan regulasi kripto di India yang cukup ketat banget ya, bahkan untuk pajaknya ini gila banget, sekitar 30% guys, dan itu tentu saja buruk ya buat perkembangan kripto. Dan kita akan nantikan nanti kira-kira seperti apa guys konsensus dari regulasi kripto ini, kita akan update nanti beritanya guys. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari BainCrypto.com, di mana Gemini Exchange ini datanya telah diekspos guys, sebanyak 5,7 juta email dari pelanggannya ya pada waktu peretasan kemarin guys. Jadi pada 14 Desember, pertukaran kripto Gemini ini melaporkan bahwa beberapa pelanggannya telah menjadi target kampanye phishing guys. Ditambahkan bahwa mereka itu percaya bahwa itu adalah hasil dari insiden di vendor pihak ketiga. Menurut outlet media Tiongkok Wu Blockchain, sebanyak 5,7 juta pengguna terpengaruh. Insiden itu menyebabkan bocornya alamat email dan nomor telepon dari pelanggan, namun para peretas tidak mendapatkan akses ke nomor telepon lengkap karena beberapa yang ada dikaburkan guys, istilahnya nggak secara full gitu. Jadi selain itu, perusahaan mengonfirmasi bahwa informasi dan sistem akun itu tidak disusupi, dan katanya tidak ada informasi atau sistem akun Gemini yang terpengaruh akibat insiden pihak ketiga ini, dan semua dana serta akun pelanggan ini tetap aman ya. Gemini gagal menunjuk pihak yang bertanggung jawab dan menyebut mereka sebagai vendor pihak ketiga. Itu memposting daftar rekomendasi untuk mereka yang terkena dampak. Menurut firma keamanan blockchain Certic, Gemini menjadi offline sebentar setelah insiden itu dipublikasikan. Phishing adalah jenis serangan rekayasa sosial. Seorang penyerang mengirimkan pesan penipuan yang dirancang untuk mengelabui seseorang agar mengungkapkan informasi yang sensitif. Ini akan memungkinkan mereka menyebarkan perangkat lunak berbahaya atau ransomware. Salah satu pelanggaran data terbesar di industri terjadi pada produsen dompet perangkat keras atau ledger. Dan faktanya, perusahaan menjadi sasaran dua kali lipat ya, karena detail pribadi dari ribuan pelanggan dijual di web gelap ya, atau di dark web. Alamat fisik korban juga bocor dan banyak yang mengalami phishing dan juga ancaman fisik guys. Perusahaan tidak melakukan upaya apapun untuk memberi kompensasi kepada mereka yang terkena dampak ini. Pertukaran Gemini, si kembar Winklevoss terlibat dalam kejatuhan FTX karena hutang dengan Genesis ya, sebagai pemberi pinjaman kripto yang diperangi ini. Pada bulan November, Bain Crypto melaporkan bahwa lebih dari $1 juta telah dicuri dalam serangan phishing karena kontrak Monkey Drainer. Kemudian untuk outlook dari pasar kripto telah berubah merah lagi ya hari ini karena konsolidasi berlanjut. Selain itu, total kapitalisasi pasar turun kembali di bawah $900 miliar, menyusul penurunan 1,1% ya pada hari itu. Bitcoin melonjak ke $18.300 beberapa jam yang lalu, tetapi tidak dapat mempertahankan kenaikan tersebut ya, dan jatuh kembali ke level Rabu hari ini guys. Akibatnya aset tersebut diperdagangkan pada $17.726 ya pada saat berita ini diterbitkan. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya, datang dari cryptoglobe.com guys, di mana Dogecoin ya, ini khususnya untuk para whale, ini melakukan transaksi yang cukup melonjak guys ya pada level harga utama guys. Nah ini menarik ya. Jadi para paus yang saat ini memegang cryptocurrency Dogecoin ya, melihat aktivitas mereka melonjak di sekitar level harga utama di $0,087 per token menurut data dari perusahaan analitik on-chain Sentiment. Sekitar 38 transaksi di atas $1 juta dilakukan di sekitar level itu guys. Khususnya data pasar cryptocurrency menunjukkan bahwa harga cryptocurrency yang terinspirasi meme melonjak tak lama setelah transaksi paus dilakukan. Dengan Doge sekarang diperdagangkan pada $0,09 ya per token menurut Cryptocurrency Compare. Bagian dari rally tersebut dipicu oleh CEO Tesla ya dan SpaceX Elon Musk yang mengakuisisi Twitter awal tahun ini, dan seperti yang dilaporkan Crypto Globe, pencipta Cardano Charles Hoskinson mengatakan bahwa pengambil alihan Twitter dapat membawa tambahan 200 juta pengguna ke ruang cryptocurrency dengan Doge berpotensi digunakan di platform tersebut guys. Dan sebelumnya CEO Binance Changpeng Zhao menjelaskan bahwa pertukaran cryptocurrency menginvestasikan $500 juta ke dalam pembelian Twitter Elon Musk untuk membantu membawa Twitter ke Web
Web3 saat mereka siap nanti guys. Saya telah merinci ya bahwa investasi Binance di Twitter disatukan beberapa bulan yang lalu dan menambahkan bahwa ada banyak alasan ya bagi Binance untuk mendukung kesepakatan tersebut, termasuk bahwa Twitter adalah platform kebebasan berbicara yang bersifat global yang sangat penting guys. Pertukaran sejak itu meluncurkan indeks Bluebird yang merupakan indeks cryptocurrency yang melacak kinerja token aslinya sendiri yaitu BNB, serta Dogecoin dan cryptocurrency yang kurang dikenal ya yang disebut Mesh Network dengan kodenya MARK guys. Nama Bluebird mengisyaratkan logo Twitter, sementara konstituen indeks termasuk token asli Binance dan cryptocurrency yang terinspirasi meme Elon Musk telah dikenal untuk mendukung dan protokol yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim pesan terenkripsi melalui Twitter dan Facebook, serta bahwa bertindak sebagai jembatan antara internet dan jaringan terdesentralisasi yang berjalan di atasnya guys. Nah ini menarik ya. Kemudian informasi yang terakhir dari You.Today ya. Nah ini berhubungan dengan Polygon dan Solana, kira-kira mana yang lebih potensial ya. Jadi apa yang dapat membuat Polygon ini bisa mengungguli Solana ya di 2023 nanti. Di sini ada beberapa faktor dan ini bisa kalian jadikan sebagai mungkin acuan ya ataupun referensi untuk investasi di 2023 nanti ya antara Solana ataupun Matic ini guys. Jadi peningkatan kapitalisasi pasar untuk Solana pada tahun 2023 bisa sangat melegakan ya bagi pemegang altcoin, dan lagi pula Solana adalah salah satu cryptocurrency yang paling terpengaruh ya oleh bear market tahun ini. Namun Polygon mungkin menghalangi keinginan dari para banteng ya untuk pesaing Ethereum. Sementara Solana sangat terpengaruh oleh crash FTX, justru Polygon mendapatkan tempatnya di 10 besar karena kemitraannya dan kegembiraan pasar blockchain dengan solusi layer 2 dari Ethereum ini guys. Selain itu pada tahun 2022 jaringan Solana mengalami pemadaman terus-menerus dan menunjukkan kerapuhan proyek yang bertujuan untuk tidak bergantung ya pada blockchain Ethereum yang mahal dan lambat. Polygon menawarkan ruang yang sangat baik bagi pengembang untuk membangun dengan aman di jaringan altcoin terkemuka di pasar. Solusi yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine atau EVM, Polygon mempermudah imigrasi aplikasi terdesentralisasi yang ada di jaringan Ethereum guys. Jadi banyak ya aplikasi yang sekarang tuh berpindah ya yang sebelumnya dari Ethereum ke jaringan Polygon guys, karena banyak keunggulannya dan juga keamanannya ini masih sama kayak Ethereum guys. Pertama, mari pelajari ya tentang kualitas utama yang ditawarkan dari masing-masing project. Dari Solana, keunggulannya tentu saja dari arsitekturnya yang luar biasa, kemudian kecepatan pemrosesan transaksi yang juga luar biasa, dan protokol berkinerja tinggi untuk skalabilitasnya. Kemudian dari Polygon, ini memiliki dua solusi ukuran ya, dan itu memiliki ekosistem yang kuat yang dipimpin oleh blue chips. Dan ini juga menawarkan keamanan karena sistem validasinya ya. Apa yang dapat membuat Solana berkembang di tahun 2023? Perkembangan diharapkan akan berlanjut di jaringan altcoin di tahun mendatang, dan prioritas utamanya adalah pengembangan pembaruan sehingga blockchain Sol tidak mengalami gangguan lebih lanjut, dan sementara komunitas kripto tetap kuat ya, bahkan saat investor menjauh. Kemudian pengembang pembuat kontrak pintar di Solana juga dapat membantu meningkatkan aktivitas di jaringan kripto, terutama karena pasar untuk non-fungible token atau NFT ini juga menguat guys. Namun skenario negatif masih lebih kuat ya untuk Solana, dan ini karena kemungkinan tidak bisa menonjol ya dari kompetitor lain seperti Cardano yang terus berkembang, dan selain itu pengembangan Ethereum 2.0 dapat mempengaruhi Solana dengan cara yang lebih negatif daripada Polygon guys. Sementara beberapa tujuan Polygon adalah membawa skalabilitas ke project-project di blockchain Ethereum. Itu tidak hanya fokus pada itu, artinya tidak hanya memiliki narasi jaringan yang dapat diskalakan seperti halnya Solana. Dengan demikian, tim pengembangan Polygon sedang membangun pendekatan penskalaan umum sehingga dapat menawarkan beberapa solusi lapisan kedua, bukan hanya satu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah Polygon berkembang di beberapa area yang mungkin menjadi lebih menonjol ya di tahun 2023 nanti, seperti ada ZK Rollups dan juga Optimistic Rollups. Namun penting ya untuk diperhatikan bahwa layer 2 juga memiliki masalah guys. Sebagai contoh, rantai proof of stake Polygon memiliki keamanan yang lebih buruk daripada solusi rollup karena memiliki ketergantungan pada sekumpulan validator eksternal. Tapi kemajuan rollup Polygon mungkin membuat altcoin melewati faktor itu dalam beberapa bulan mendatang guys. Jadi ini bisa kalian jadikan acuan ya ataupun referensi, kira-kira kalian mau berinvestasi di Solana atau di Polygon di tahun 2023 nanti yang berpotensi ya cukup lumayan nanti di tahun 2023 ini dengan berbagai inovasinya tentu saja ya, dan tidak lepas dengan pengaruh dari komunitasnya itu sendiri ya, karena sebagus-bagus apapun project kalau komunitasnya itu tidak solid maka untuk berkembangnya pun akan susah guys. Oke? Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian masih tetap bullish terhadap cryptocurrency? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusi di situ. Kalian bisa
berikan kritik ataupun saran juga di situ ya. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.